Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Oke, seperti biasa karena ini hari Minggu, saya akan mengulas atau memberikan gambaran analisa market untuk hari Senin atau untuk 1 minggu ke depan. Karena base di time frame 4 bisa digunakan selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame 4-nya. Oke, langsung saja yang pertama dari pair GBP USD. Kita akan analisa pair GBP USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair GBP USD di time frame 4 untuk base sell-nya, di sini tidak ada base yang terdekat untuk base sell-nya karena kita lihat sampai di tahun 2021 tidak ada base yang terdekat. Jadi kita akan tunggu harga di base buy saja. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya. Ini adalah base buy yang terdekat dengan harga saat ini. Untuk konfirmasi kita entry-nya, kita akan tunggu harga datang ke base tersebut, lalu membuat konfirmasi CB1 atau dominan di time frame 1-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD Kanada. Kita akan analisa pair USD Kanada di time frame 4. Jika kita lihat di sini di time frame 4 untuk pair USD Kanada juga tidak terdapat base sell yang terdekat dengan harga. Saat ini harga berada di base buy. Ini adalah base buy-nya. Kita akan tandai base buy-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Kita akan lihat di sini, kita akan tunggu market merespon base ini dengan membuat konfirmasi yaitu setup buy CB1 atau dominan. Jika base ini tidak direspon market atau di break oleh harga, kita akan tunggu di base berikutnya yaitu di sini. Seperti biasa kita akan tunggu di time frame 1 sebagai konfirmasi entry-nya. Karena base ini potensinya akan di break oleh harga karena di sini tidak ada candle CB1 yang terdekat dan candle dominan pun di sini tidak terbentuk. Jika base ini di break oleh harga dan harga turun ke base buy berikutnya, lalu di base buy ini market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita akan ambil peluang buy di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Euro USD. Kita akan analisa pair Euro USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair Euro USD di time frame 4 ada base buy dan base sell yang berdekatan. Kita bisa tandai semua base yang terdekat dengan harga. Karena ini berfungsi sebagai acuan untuk batasan kita melihat market. Kita akan tandai untuk base sell-nya terlebih dahulu. Di sini ada dua base sell yang terdekat dengan harga. Lalu ada base buy. Kita akan tandai semua base yang terdekat dengan harga. Untuk peluangnya kita akan tukar time frame ke time frame 1. Saat ini harga sudah berada di base sell, tapi di sini market tidak membuat setup sell CB1 atau dominan. Market di sini hanya koreksi. Untuk peluang sell kita akan tunggu market membuat new high. Lalu di base sell ini market membuat konfirmasi setup sell CB1 atau dominan. Atau jika market tidak naik kembali atau membuat koreksi di base sell tersebut, harga langsung turun ke bawah. Dan di base buy ini market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan. Kita bisa ambil peluang buy di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame 4. Jika kita lihat di sini di time frame 4 untuk pair USD Jepang Yen, di sini ada base di bulan Maret, ada dua base sell yang terdekat dengan harga. Kita bisa tandai kedua base-nya. Ini adalah base sell yang terdekat dengan harga saat ini. Kita akan tunggu harga datang ke base sell yang pertama. Lalu di base sell ini market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Sedangkan untuk base buy-nya kita akan tunggu di bawah. Di sini jarak antara base buy dan base sell cukup berjauhan sehingga berpotensi untuk direspon oleh market. Jika ada base yang berjauhan seperti ini, peluangnya sangat besar untuk market merespon base yang cukup jauh. Karena biasanya untuk base yang berjauhan seperti ini menjadi akhir untuk harga koreksi atau membuat setup pembalikan.
Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair New Zealand USD. Kita akan analisa pair New Zealand USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair New Zealand USD di time frame 4 terdapat base sell. Kita akan tandai base sell terlebih dahulu. Ini adalah base sell-nya. Lalu untuk base buy-nya di sini terdapat dua base buy yang berdekatan. Kita bisa tandai keduanya. Konsep teknik base hanya menandai base yang terdekat dengan harga, karena poinnya kita akan menunggu respon market terhadap base tersebut dengan membuat konfirmasi setup CB1 atau dominan. Jika kita lihat di sini untuk peluang pair New Zealand USD, kita akan tunggu harga di base sell terlebih dahulu. Jika harga naik, lalu di base sell tersebut di time frame 1 market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk entry-nya. Sedangkan untuk base buy-nya, kita akan tunggu di bawah sini. Jika harga turun koreksi atau jika harga sudah membuat setup sell, maka base buy ini sebagai acuan kita melihat market berikutnya. Karena jika market merespon base buy ini dengan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika base buy tersebut tidak direspon market dan harga turun ke base berikutnya, maka kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD CHF. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4. Jika kita lihat di sini di time frame 4, market sebelumnya merespon base sell. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell yang terdekat dengan harga sebelumnya. Sedangkan untuk base buy-nya ada di bawah sini. Di sini terdapat 3 base buy yang terdekat dengan harga, yang kita bisa tandai ketiganya karena sebagai acuan untuk kita melihat market, karena base ini juga berfungsi sebagai batasan untuk kita menunggu harga di tempat yang tepat. Karena jika market merespon base ini dengan membuat konfirmasi setup CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang di base ini. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Sebelumnya market merespon base sell yang terdapat di time frame 4. Tapi di sini market membuat setup CB1 dan cukup jauh di sini. Biasanya saya tidak akan ambil jika ada CB1 yang di break oleh banyak candle seperti ini, karena peluangnya tidak terlalu baik. Lalu harga turun dan saat ini harga menyentuh base buy yang ini. Kita akan hapus yang base buy pertama. Di base buy ini juga market berpotensi membuat setup buy dominan break. Tapi jika kita lihat di sini, candle dominan ini juga terlalu panjang atau terlalu besar, sehingga dikhawatirkan adalah jika candle dominan ini di break dan membuat setup, momentumnya sudah habis dan harga akan turun kembali. Kita akan tunggu di base buy berikutnya atau dia membuat new low dan membuat konfirmasi setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Kita bisa ambil peluang buy di sini atau kita bisa ambil peluang buy di base berikutnya jika di sini market tidak membuat setup atau tidak merespon base tersebut. Sedangkan untuk peluang sell-nya, kita perlu market membuat new high atau kenaikan yang baru dari body candle kenaikan sebelumnya untuk membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair AUD USD. Kita akan analisa pair AUD USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair AUD USD di time frame 4, di sini market sedang bergerak menuju base sell yang terdekat dengan harga. Ini adalah base sell-nya. Peluang terbaik adalah kita akan menunggu harga di base sell tersebut dengan menunggu market merespon base tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Oke, berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Kita akan analisa pair Euro Jepang Yen di time frame 4. Kita akan lihat di sini untuk pair Euro Jepangnya di time frame 4 untuk base sell-nya. Jika kita lihat di sebelah kiri, sampai bulan Desember tidak terdapat base sell yang terdekat dengan harga, maka kita akan abaikan untuk peluang sell. Kecuali jika market membuat base sell yang baru, maka kita bisa ambil peluang sell di base yang baru tersebut. Tapi untuk saat ini, untuk pair Euro Jepang Yen ini terdapat base buy dan cukup jauh dari sini. Kita perlu tandai base buy ini sebagai acuan untuk kita melihat pergerakan market berikutnya. Sedangkan untuk peluang entry-nya untuk pair Euro Jepang Yen, dalam waktu dekat mungkin tidak ada peluang entry
kecuali jika market membuat best sell yang baru atau market membuat penurunan yang ekstrim. Kita bisa tunggu di best buy ini untuk ambil peluang buy. Oke, berikutnya untuk market goal, kita akan analisa market goal di time frame 4. Jika kita lihat di sini, sebelumnya market goal sangat baik pergerakannya karena banyak base di time frame 4 ini yang direspon oleh market. Kita akan tandai terlebih dahulu saja untuk best buy yang baru direspon oleh market. Lalu untuk best sell-nya sebagai batasan harganya kita juga akan tandai. Jika kita tukar ke time frame 1, sebelumnya market membuat setup buy dominant break. Kita akan coba ukur kembali untuk setup buy dominant break sebelumnya. Saat ini harga berada di level Fibo 100 dan masih berpotensi untuk naik sampai ke level Fibo 161. Dan menariknya level Fibo 161 ini berdekatan dengan best sell di time frame 4. Jika di level Fibo 161 ini yang berdekatan dengan best sell di time frame 4 market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang sell di sini. Oke, berikutnya untuk market crude oil. Kita akan analisa market crude oil di time frame 4. Jika kita lihat di sini terdapat best buy dan best sell yang cukup jelas terlihat. Sangat menarik jika kita melihat market dengan kondisi base yang seperti ini, karena jarak base-nya juga tidak terlalu berdekatan, sehingga bisa menjadi acuan untuk batasan harga dalam market. Karena jika ada base-base yang cukup berjauhan seperti ini, potensi untuk base itu direspon oleh market jadi semakin besar. Kita akan tandai ketika base yang berdekatan dengan harga terlebih dahulu. Karena ini selevel, kita bisa tandai keduanya untuk best buy-nya. Untuk peluang entry di market crude oil, kita akan tunggu harga di best sell ini dengan konfirmasi setup sell CB1 atau dominan di time frame 1-nya untuk kita ambil peluang sell. Atau jika best sell tersebut tidak direspon oleh market dan harga naik ke best sell berikutnya, kita juga bisa ambil peluang sell di situ jika market membuat konfirmasi setup CB1 atau dominan sebagai respon market terhadap base tersebut. Atau untuk opsi yang ketiga, jika market turun, langsung turun ke best buy ini. Lalu di best buy ini market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya, maka kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Ini hanya gambaran ulasan market untuk hari Senin atau 1 minggu ke depan. Broker yang saya gunakan adalah FXCM, Forex.com, dan Instaforex. Teman-teman bisa menggunakan ketiga broker tersebut sebagai analisanya atau broker lain yang formasi candlenya sama atau setidaknya tidak terlalu jauh untuk perbedaannya. Di sini saya tidak menyarankan untuk entry karena ini hanya gambaran atau ulasan. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman mengetahui risikonya sebelum open posisi atau memulai trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.